Oke, kembali bersama saya dalam dialog lugas bersama Turi Endi. Bunda, kita ini masih kembali ke 25 program unggulan kita yang jadi kebanggaan masyarakat Tulang Bawang nih Bunda. Nah, ini tentu saja berdampak ke berbagai sektor Bunda. Ini di perekonomian, kesehatan ini bagaimana Bunda? Ya. Dari awal 25 program hasil serapan daripada masyarakat, kita bagaimana kita menekan kematian ibu dan anak pada saat melahirkan. Walaupun kematian itu pasti datang, makanya dari lahir sampai dengan orang itu meninggal, bagaimana negara hadir. 25 program BMB sudah ada di situ. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang cepat di bidang kesehatan saat ibu itu hamil, dipantau oleh bidan desa. Yang kita kasih kepercayaan, kita kasih perhatian, bahkan bidan desa kita kasih insentif. Salah satu tujuannya adalah itu bagian hadirnya pemerintah. Sehingga pada saat ibu hamil sampai dengan melahirkan itu terpantau oleh bidan desa. Semuanya terpantau dan kita siapkan mobil ambulan. Mobil ambulan bukan hanya di puskesmas setempat, tapi kita berikan di setiap kampung. Nah, kemarin sudah kita berikan tahap pertama 50 unit, dan ini menjadi salah satu juga saya bilang ini hasil aspirasi, dan kita lihat di bawah kebutuhan itu ketika itu mereka semuanya bicara dengan saya langsung tanpa perantara. Bagaimana ada mobil ambulan di kampung-kampung untuk membantu para ibu-ibu yang memang anaknya sakit. Yang paling penting adalah ketika mereka mau melahirkan, ini penanganannya cepat, siaga 24 jam. Jadi mobil ambulan ini salah satu program menarik yang memang tidak populer, tapi ini sangat-sangat berarti untuk rakyat Tulang Bawang dengan kondisi wilayah kita rata-rata tadi perkampungan. Dan alhamdulillah ini juga sudah berjalan, dan ini juga bersinergi juga dengan kampung, pemerintah kampung, sehingga ini semuanya menjadi hal yang baik untuk pelayanan di bidang kesehatan. Sampai dengan orang meninggal di Kabupaten Tulang Bawang juga negara hadir. Bukti salah satunya kita memberikan perhatian terhadap ahli warisnya dengan memberikan 1 juta rupiah, dan setiap tahunnya kita estimasikan 1,5 sampai 1,8 miliar untuk bisa memberikan santunan kematian terhadap warga Tulang Bawang. Inilah dari mulai persiapan orang mau melahirkan sampai lahir, sampai dengan orang meninggal, ini kita perhatikan di samping proses-proses yang lain. Nah, untuk itu di bidang kesehatan mudah-mudahan dengan dibantu oleh masyarakat dan kita semuanya untuk menjaga pola hidup sehat. Ini program-program di Dinas Kesehatan yang sudah kita gulirkan menjadi efektif dan berdampak baik. Terbukti penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang yang pada saat ini dari 2017 itu 32,49%. Sekarang posisi di 2019 terakhir 12,67%. Dan insya Allah targetnya di 2020 ini turun mungkin 2 sampai 5 digit. Ini salah satu semangat kita bagaimana menurunkan stunting, karena ini sifatnya skala nasional, dan ini adalah perlindungan terhadap putra-putri Tulang Bawang. Jadi walaupun itu tidak terlihat, tidak berbentuk fisik, dan mungkin tidak bisa untuk selfie, tapi ini adalah program kemanusiaan yang harus kita tekan terus. Saya sampaikan tadi 2017 kita stuntingnya itu 32,49%, lalu 2019 kita sudah turun 12,67%. Jauh sekali Bunda. 3 sampai 5 digit di 2020 ini kita turunkan. Ini kerja-kerja ini tidak bisa sendiri, ini juga para puskesmas dan juga posyandu, bidan desa, tenaga medis, semuanya, dokter, semuanya terlibat semuanya. Dan yang paling penting adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Dan alhamdulillah warga Kabupaten Tulang Bawang dengan program BMB itu, karena memang itu lahir dari mereka sebenarnya, ini konsisten mereka mendukung juga. Itu yang membuat saya bangga dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa stunting di Kabupaten Tulang Bawang cukup turun drastis gitu. Nah, ini juga mempengaruhi hal-hal lain. Nah, tadi Bung Yandi sempat
singgung masalah perekonomian. Perekonomian Bunda. Nah, di masa saat ini program kita tetap berjalan. Yeah. Pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tulang Bawang, saya tetap mengambil 2017, 2016, sampai dengan sekarang ini terus meningkat. Terus meningkat. Bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi dan nasional. Alhamdulillah. Di provinsi kita nomor 1 dan untuk di tingkat nasional kita juga mengungguli. Jadi inilah salah satu yang saya sampaikan bahwa 25 program itu apa sih sebenarnya hasil akhirnya, salah satunya sejahtera, yang kedua adalah indikator itu dengan pertumbuhan perekonomian naik, lalu jumlah kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang menurun. Ini salah satu bahwa program ini memang dikehendaki oleh masyarakat, kebutuhan dasar masyarakat yang memang harus dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang saat ini untuk saat ini. Mungkin beda dengan pada saat bupati sebelumnya seperti Pak Manca contohnya. Pada saat itu kita harus menyiapkan infrastruktur perkantoran dan lain-lain berbentuk fisik karena memang aturan di dalam undang-undang sendiri kepala daerah harus menyiapkan perkantoran dan lain-lain. Nah sekarang bagaimana kita mengisinya gitu? Mengisinya berarti dengan program yang memang dibutuhkan oleh rakyat itu sendiri. Nah contohnya saya tadi sampaikan masalah ekonomi kreatif. Kita mendapatkan penghargaan dan MURI pada tahun 2019. Bulan Desember itu dalam festival ekonomi kreatif itu bukan karena lobby-lobby, bukan. Ini yang mengeluarkan rekomendasi ini adalah APKASI, APKASI Indonesia. Jadi melihat dulu apakah benar program BMB yang fokus ke UKM ini benar belum dilakukan di daerah lain, benar dilakukan di Tulang Bawang. Nah kita lakukan itu 15 kecamatan dengan 151 kampung dan kelurahan, kita berikan stimulan 20 juta per kelompok. Lalu setiap kampung dan kelurahan ada 3 kelompok, berarti 151 kampung kali 3 kelompok ada 453 kelompok. Itu kurang lebih 9 miliar. Jadi mereka cek dari APKASI. Ternyata benar hanya di Tulang Bawang. Maka keluar rekomendasi itu agak karena mereka harus teliti semuanya dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan hanya di Tulang Bawang melakukan itu. Bagaimana kepala daerah dan timnya semuanya harus benar-benar mengalah, jangan tidak mengutamakan prioritas dari sektor UKM. Kita dampingin mereka dengan 20 juta kepada para ibu-ibu, lalu pengajian, lalu Karang Taruna. Nah ada 3 hal itu yang menurut saya inilah salah satu dampak daripada kerjasama dengan para kepala kampung yang akhirnya ini bersinergi memunculkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang ini menyebar. Karena uang ini kita sebar, bukan bertumpuk ke satu sektor, tapi langsung ke kelompok-kelompok tersebut. Dan alhamdulillah sekali lagi ini merupakan upaya kita semuanya bahwa perekonomian itu penting, tapi kesehatan juga lebih penting. Jadi keselamatan, kesehatan, dan perekonomian kita juga gabungkan dalam 25 program itu. Dari tadi kesehatan, perekonomian, lalu program-program yang lain. Nah itulah esensinya bahwa kita ingin ini semuanya bisa berjalan baik, walaupun di masa COVID ini anggaran ada yang mungkin dipangkas dan dikurangi, tapi bagaimana yang menyangkut kebutuhan dasar seperti untuk UKM, seperti kita kemarin memberikan bantuan untuk para pedagang kecil, lalu kita berikan support terhadap Karang Taruna, pemuda-pemudanya yang sekarang sudah kita lihat bergeliat di kampung-kampung. Dengan 20 juta Karang Taruna mereka bisa bikin percetakan, bisa bikin lain-lain lah usaha di situ. Ini perputaran ekonomi di kampung itu benar-benar berjalan. Dan alhamdulillah kita bisa melihat progresnya dari laporan BPS provinsi bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang melebihi provinsi dan nasional. Alhamdulillah Bu Yanti. Bunda. Berkat doa Bu Yanti juga. Iya Bunda, sama kita Bunda. Iya. Nah jadi Bunda ini apa? Kita ini kan 25 program ini selalu Bunda turun langsung, banyak turun langsung untuk memastikan berjalannya program. Ini bagaimana Bunda mensinkronisasikan antara aparatur Bunda di atas supaya sampai ke bawah nih, gimana Bunda? Sehingga
apa yang Bunda harapkan dan kita cita-citakan bersama, 25 program ini benar-benar langsung menyentuh masyarakat, Bunda? Iya, kayaknya Bung Yendi ini sering turun ke lapangan juga nih, tahu kalau bupatinya turun ke lapangan. Jadi gini Bung Yendi, sebenarnya ketika kita merumuskan dan juga sampai implementasi, ini semua kan sudah ada tim. Ada tim yang dipimpin oleh Pak Sekda dan para asisten untuk turun ke lapangan seperti dilakukan evaluasi. Di situ bertemu Karang Taruna, tokoh masyarakat, kepala kampung, dan beberapa orang yang memang berkompeten memberikan masukan terhadap 25 program. Namanya evaluasi program BMB. Mereka langsung memberikan apakah program ini efektif, apakah harus dilanjutkan, ataukah berhenti. Nah ini semuanya laporan ke saya. Tapi tidak salah dong, kalau saya juga sebagai bupati langsung turun ke masyarakat. Contohnya saya bertemu dengan disabilitas. Nah di situ kita memberikan pendampingan, memberikan bantuan terhadap disabilitas di luar daripada pendampingan UKM dari koperasi mereka seperti membatik dan lain-lain. Ini Bupati hadir bersama mereka, bukan hanya ngomong ngasih bantuan saja. Nah ini sebuah support yang sangat berarti buat anak-anak, buat remaja, buat masyarakat, buat warga, dan ini saya langsung merasakan sendiri. Yang kedua, saya bisa langsung dapat masukan kalau ada mungkin yang belum tercover di 25 program. Walaupun saya bicara kembali lagi, yang sudah ada di 25 program tetap kita sesuaikan dengan kemampuan kita, anggaran kita. Yang kedua, regulasi tentu. Tapi yang belum ke-cover, kalau memang masih bisa, kita juga berusaha. Oh ini kok sedikitnya harus kita tindak lanjuti, ya kita rapatkan dengan tim anggaran. Nah nanti kita bicara di situ. Nah inilah yang saya sampaikan Bung Yendi. Saya senang juga nih Bung Yendi banyak turun ke lapangan rupanya ya. Jadi tahu ya. Jadi support seorang pemimpin ketika kita ada di lapangan itu ada dua hal yang saya dapat selain silaturahmi. Memastikan program itu sampai ke lapangan. Yang kedua, kita memberikan support terhadap warga kita yang memang itu tidak bisa ternilai harganya dengan apapun. Betul, Bunda. Ketika kita pada saat ada puting beliung, malam-malam hujan-hujan turun, kita di situ. Kalau mungkin saya datangnya besok, kebijakannya akan lain, mungkin gitu. Jadi ini juga selain empati juga bagaimana kita mengambil kebijakan yang memang tepat dengan waktu dan kondisi. Inilah yang saya sebut bahwa butuh kerjasama, butuh komunikasi, butuh masukan yang sifatnya membangun dengan skala prioritas. Ya mudah-mudahan ini menjadi salah satu bahan kita bahwa dengan turun di lapangan dan mendapatkan masukan dan melihat langsung program ini sampai ke masyarakat dan dampaknya mereka bahagia, mereka senang, ini juga membuat kita juga merasa program ini nggak sia-sia gitu. Nggak sia-sia karena sebenarnya program ini 25 program unggulan ini sudah bergulir terus. Nah, yang belum bergulir ini tim ini kan harus berpikir, tim Pak Sekda, Pak Asisten, semua tim ini, tim anggaran ini, Pak Rustam yang ngurus duit semua ini. Nah, ini juga sama DPRD sama nih. Bagaimana ini bisa semuanya terrealisasi gitu. Kan kita masih ada ruang waktu, semuanya masih bisa kita bicarakan. Nah ini yang belum ya bagaimana kita bisa, contohnya ambulan 50 sudah lumayan, yang ujung-ujung sudah semuanya kita berikan, tinggal nanti bagian tengah begitu. Ini contoh. Begitu juga dengan program yang lain, kalaupun belum tercover karena anggaran, keterbatasan anggaran dan lain-lain, ya kita sampaikan ini sebagai salah satu pemahaman bersama gitu. Jadi program itu siapa yang nggak senang karena memang bagus. Nah tapi untuk implementasinya kita tetap sesuaikan dengan kondisi dan regulasi juga anggaran. Gitu Bung Yendi. Jadi kalau kita turun ke lapangan itu ya banyak senangnya lah. Walaupun capek, jadi capeknya hilang. Ketemu langsung ya Bunda. Ini MPP nih Bunda. MPP ini termasuk gebrakan hebat untuk kita, terutama kita ini di Lampung jadi sorotan, dan ini setelah diwajibkan oleh pemerintah pusat mungkin jadi tolak ukur ini Bunda, tolak ukur dari kabupaten-kabupaten lain. Ini bagaimana ini Bunda? Apa ini juga menyerap termasuk dari 25 program kita ini Bunda?
saya minta catatan ini biar nggak salah. Surat Mendagri nomor 067 garing 1950 garing BAK tanggal 29 Juni 2020. Tanggal 29 Juni 2020 berarti baru 2 bulan yang lalu. Dari Mendagri keluar surat edaran bahwa diharuskan bagi setiap kabupaten kota untuk membentuk atau mendirikan yang namanya mall pelayanan publik. Kenapa? Karena setelah dicek beberapa mall pelayanan publik di kabupaten yang sudah mendirikan itu mempunyai dampak yang sangat baik, baik dari segi komunikasi dengan para pengusaha, UKM kecil, pemuda-pemuda yang memang pengen punya usaha, dan pertumbuhan ekonomi di situ. Akhirnya Pak Menteri, Pak Mendagri membuat surat edaran ini. Pertama, kita nggak usah jauh-jauh di Kabupaten Tulang Bawang, Bu Yendi tahu, baru tahun 2019 ini eksis untuk mall pelayanan publik. Nah, pada saat itu sempat juga ada usulan, Bu, kenapa nggak bikin mall pelayanan publik di Uni 2 di pasar yang megah, yang bangunannya zaman yang Ibu bisa anggarkan dengan inovasi yang zaman sekarang untuk MPP. Karena pada saat 2018 saya sudah merancang itu. Saya sampaikan pada saat itu, Bung Yandi, kita punya gedung-gedung yang maaf ngomong banyak. Ayolah satu kita urus, kita gunakan daripada kita buat gedung baru, saya bilang gitu. Akhirnya kita putuskan melalui tim kita di Toho sebagai mall pelayanan publik, kantornya rakyat dan kantornya Bupati untuk ada di sana. Ketika itu kita melihat bagaimana pelayanan Dukcapil. Saya melihat waktu itu agak geli juga, Bung Yandi. 2018 saya keliling kan, sebelum saya memutuskan mau di mana gitu. Saya melihat ada 3 orang pas pelayanan tuh naik di loket. Satu pemuda, gagah. Yang lain lagi bapak-bapak. Yang terakhir ibu hamil. Ibu hamil manjat di bangku naik ke atas sudah loket. Dari situ saya berpikir harus secepatnya kita buatkan kantor pelayanan MPP, Dukcapil dan perizinan harus lebih bagus daripada kantornya Bupati. Dan alhamdulillah kita pergunakan kantor Toho yang cukup megah. Kita anggarkan juga cukup banyak untuk renovasi itu. Dan bukti ini sekarang sudah terlihat. Pertama, dengan adanya MPP, perizinan di Kabupaten Tulang Bawang itu meningkat. Teman-teman, adik-adik, karang tahun dan yang mau bikin usaha karena ini gratis. Nah, kemampuan OPD terkait dan juga kemampuan teman-teman Pak Sekda dan tim semuanya sosialisasi bahwa dengan adanya MPP ini masyarakat bisa mengurus izin dengan mudah, bahkan tidak harus bertemu, bisa dilakukan online dengan sistem si cantik. Nah, ini sosialisasi, tapi juga kami bukan hanya membuka OPD saja ditaruh di situ bersama dengan lembaga vertikal, tapi bagaimana perizinan dan Dukcapil ini turun ke lapangan jemput bola. Itu sebuah inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Tulang Bawang dengan mobil keliling. Bahkan Dukcapil udah berapa kali dia turun ke kecamatan dan kampung-kampung untuk sosialisasi itu dan juga percetakan pelayanan. Lalu perizinan meningkatnya ini sangat drastis. Lebih dari 100%, Bung. Karena masyarakat tahu ternyata saya mau usaha nih selama ini, tapi secara legal saya nggak punya. Bagaimana caranya ngurus perizinan? Dengan adanya MPP ini kita transparan dan saya ingatkan tidak ada pungutan liar di situ. Kalau ada sudah deh, keluar aja deh, nggak usah di situ, gitu. Ya karena memang ini kan pelayanan gitu. Dan ini lembaga vertikal juga banyak yang sudah gabung termasuk perbankan dan lain, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menciptakan suasana yang nyaman. Nyaman dalam arti, bayangin loh, ini di kabupaten kita sudah punya mall pelayanan publik yang gedungnya megahnya luar biasa. Gedungnya luar biasa megahnya itu maaf ya, kantor gubernur itu bagus ada. Pak Manja sempat bilang gitu kan, itu kantor gubernur Pangeran Sui bagus gitu. Jadi sekarang dijadikan kantor rakyat, kantor saya gitu. Jadi inilah Bung Yandi, dengan adanya MPP, pertama progres pelayanan dalam hal ini perizinan meningkat, tersosialisasi bahwa ngurus perizinan itu gratis.
sesuai dengan regulasi yang ditentukan. Yang selanjutnya pada saat buat KTP, walaupun kadang-kadang mungkin masih ada masalah tentang belangko dan lain-lain, setidaknya mereka itu nyaman di ruangan yang baik, tidak manjat. Tadi itu saya ceritakan itulah salah satu semangat bahwa saat itu saya harus memutuskan dengan tim, saya langsung rapat. Saya nggak bisa melihat ada orang hamil naik, hanya saya tanya untuk memperbaiki kakak dan dia naik gitu di kantornya di situ kalau nggak salah. Nah itu dari situ membuat kita lebih semangat bagaimana cepat melakukan pembuatan mall pelayanan publik. Dan ini ternyata setelah berjalan setahun 2 tahun ini selaras dengan keinginan Mendagri. Melalui surat edaran Pak Mendagri Juni 2020 bahwa semua kabupaten kota diharapkan untuk memiliki mall pelayanan publik. Nah, untuk itu dibantu Bu Yendi sambil woro-woro sambil sambil bersiar bahwa di Kabupaten Tulang Bawang siapapun yang mau berusaha ngurus perizinan gratis pokoknya gratis. Nggak ada pungutan apapun gitu Bung Yendi. Oke, siap. Oke, kita istirahat sejenak, kita akan kembali di Digas bersama Tut Yendi.